Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, kita berjumpa lagi dengan pelajaran atau mata pelajaran biologi. Oke, setelah kemarin kita membahas tentang virus, hari ini kita akan belajar tentang bakteri. Nah, mungkin bahkan semua di antara kalian sudah mendengar ya, sudah tidak asing lagi dengan apa itu bakteri. Nah, bakteri ini ternyata dibedakan menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah sejarahnya dulu. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek, yaitu pada tahun 1674. Nah, Pak Anthony ini menggunakan mikroskop buatannya sendiri. Nah, kemudian dia memperkenalkan istilah bakteri itu pada tahun 1926. Nah, diambil dari kata Yunani memiliki arti small stick. Bakteri itu memiliki arti small stick. Nah, ketika diamati dengan mikroskop sederhananya Pak Anthony ini, terlihat gambar yang sebelah sini ya anak ya, yang ini. Nah, ini gambar yang terlihat. Oke, selanjutnya kita bahas yang pertama dulu, yang Archaebacteria. Nah, Archaebacteria ini merupakan kelompok bakteri purba, jadi sudah paling tua seperti itu ya. Dia hidup di lingkungan yang ekstrim. Nah, macam-macamnya ada banyak. Nanti kita bahas satu-satu. Oke. Apa sih Archaebacteria? Ciri-ciri apa yang dimiliki oleh Archaebacteria ini? Nah, Archaebacteria ini memiliki susunan, struktur, metabolisme, dan urutan asam nukleat yang berbeda dengan Eubacteria. Nah, sehingga mereka itu dipisahkan, tidak disamakan. Nah, Archaebacteria ini adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Tidak ya, dia tidak mengandung peptidoglikan. Namun, membran plasmanya mengandung lipid. Tidak mengandung peptidoglikan tetapi mengandung lipid. Nah, Archaebacteria ini hidup di lingkungan yang ekstrim. Lingkungan ekstrim itu bisa sangat panas atau kadar garamnya sangat tinggi. Seperti misalnya di kawah gunung itu kan sangat panas. Nah, bisa bakteri tinggal di sana. Itu termasuk golongan Archaebacteria. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama adalah ukuran tubuhnya antara 0,1 sampai 15 mikron. Kecil sekali. Yang kedua, hidup di lingkungan yang ekstrim, bersifat anaerob, dan dapat hidup di sampah, tempat-tempat kotor. Nih, halofil ekstrim. Halofil ekstrim itu kadar garam yang sangat tinggi. Nah, serta termoplastik pada suhu panas dan lingkungan yang asam. Bisa hidup di tempat yang sangat asam, sangat panas, padahal sampai yang berkadar garam sangat tinggi. Pokoknya hidupnya itu di lingkungan yang tidak biasa atau ekstrim gitu ya. Nah, klasifikasi Archaebacteria ini, jadi Archaebacteria ini dibedakan jadi 3. Ada bakteri metanogen, halofil, dan termoacidofil. Yang metanogen ini bakteri yang menghasilkan gas metana. Dari namanya metanogen berarti dia menghasilkan metana. Terus hidup di lumpur, rawa-rawa, ada juga yang hidup di saluran pencernaan manusia. Wow. Nah, metanogen ini berperan penting dalam membantu pencernaan hewan ternak. Seperti rusa, sapi. Karena apa? Karena hewan ini bisa mengkonsumsi selulosa. Nah, tapi dapat menimbulkan kerugian jika gas metan ini terlalu banyak, yaitu efek rumah kaca. Hidupnya secara anaerob. Anaerob itu dia tidak membutuhkan oksigen.
tidak membutuhkan oksigen tapi dia tetap bisa hidup. Contohnya adalah Lachnospira multipara dan Ruminococcus albus, itu ya contoh bakterinya ya. Next kita ke yang halofil. Nah, halofil itu adalah bakteri yang hidup di kadar garam yang tinggi. Optimal pada garam ini 20%. Kemudian hidup di air laut, contohnya Halobacterium halobium. Next, termoasidofil, ini bakteri yang hidup di lingkungan yang sangat panas dan asam. Nah, ini tadi yang tak bilang, misalnya di kawah gunung berapi. Nah, kondisi optimal pertumbuhannya yaitu pada suhu 60-80 derajat Celcius, pH-nya 2-4 asam. 2-4 itu asam. Contoh spesies bakteri Sulfolobus yang hidup pada lingkungan yang kaya sulfur dari gunung berapi, dan Pyrolobus fumari dapat hidup di lingkungan ekstrim termofil laut pada lubang hidrotermal di daerah Atlantik. Kemudian kita sudah sampai ke yang Eubacteria. Nah, Eubacteria ini adalah organisme bersel tunggal mikroskopis. Eubacteria kadang-kadang disebut sebagai bakteri sejati yang sudah lebih berkembang daripada Archaebacteria. Kalau Archaebacteria tadi purba. Nah, ini lebih berkembang lagi, makanya disebut bakteri sejati kadang-kadang. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya merupakan makhluk hidup renik. Nah, sudah mikroorganisme nih. Dapat dilihat dengan mikroskop cahaya, ukuran panjangnya 0,5 sampai 3 mikron, lebarnya 0,1 sampai 0,2 mikron. Uniseluler berarti bersel satu. Kemudian prokariotik, belum punya membran inti maksud saya. Nah, hidupnya bisa soliter itu sendiri-sendiri atau berkoloni itu kelompok-kelompok. Nah, bila lingkungannya ekstrim akan membentuk endospora. Endospora itu kayak masa dormansi. Jadi dia akan diam tapi tetap hidup. Sebagai dia itu bentuk perlindungan dirinya kayak mengkristal atau dorman. Jadi dia akan membentuk namanya endospora. Nah, di situ dia cuma bertahan hidup, diem aja. Tapi ketika nanti lingkungannya sudah sesuai dengan kehidupannya, itu dia akan kembali hidup lagi. Nah, sekarang ada tabel perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, nanti tabel ini silahkan disalin di buku catatan kalian. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaannya dari Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, kalau persamaannya, jumlah selnya sama-sama unisel, sama-sama memiliki dinding sel, dan tidak punya organel sel, contohnya mitokondria, lisosom, retikulum endoplasma, seperti itu. Terus dia tidak aktif bergerak, intinya juga sama-sama prokariotik atau belum memiliki membran inti. Kalau perbedaannya, cara hidupnya berbeda. Kalau Eubacteria heterotrof dan autotrof. Heterotrof itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Kalau autotrof bisa membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan. Eubacteria ini ternyata ada juga yang autotrof. Tapi kalau Archaebacteria hanya heterotrof. Kemudian zat penyusun dinding selnya. Kalau Eubacteria adalah selulosa atau peptidoglikan tadi, asam amino dan asam glutamat. Tapi kalau Archaebacteria itu selulosa dan lipid. Nah, untuk tipe nutrisinya, nah ini sama ada klorofilnya ya. Untuk Eubacteria itu absorptif dan asimilasinya ada, tapi kalau Archaebacteria itu absorptifnya tidak ada. Nah, contoh-contohnya banyak sekali yang Eubacteria, ada Azotobacter, Rhizobium, sampai Microbacterium tuberculosis ada semua. Ini banyak sekali. Kalau yang absorptif tidak ada, contoh dari bakteri Archaebacteria ini
Ada Methanobacteria tadi, kemudian ada Halobacterium, kemudian ada Thermoplasma yang tadi ya. Nah, ini nanti bisa disalin di buku catatan kalian untuk membedakan Eubacteria dan Archaebacteria gitu. Ini kesimpulan dari yang kita bahas tadi. Nah, mereka kan sama-sama bakteri, itu punya struktur yang hampir sama. Nah, struktur bakteri ini sendiri itu ada inti DNA atau asam nukleotnya berupa DNA. Nah, ini terdapat di dalam bagian yang menyerupai inti sel. Karena bakteri kan masih prokariotik, belum punya inti sel. Cuma ada yang menyerupai inti tapi bukan inti sel. Nah, kemudian ada plasmid, ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairan di dalam sel. Ada membran sel yang membungkus sitoplasma dan dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Strukturnya seperti itu. Nah, kalau dilihat dengan mikroskop tidak akan sebagus ini tentunya. Ini gambar animasinya. Kira-kira seperti ini kalau dilihat. Nah, ini adalah bentuknya kayak kapsul, kayak obat kapsul. Nah, dia punya alat gerak. Ini pas di gambar ini alat geraknya adalah flagellum atau flagella, atau nama lainnya adalah bulu cambuk. Nah, ini untuk bergerak. Kemudian di sini ada plasmidnya. Nah, ini punya ribosom. Terus di sini adalah membran selnya. Terus dinding sel yang biru. Terus DNA, terus ada pilus atau pili, itu kayak bulu-bulunya rambut. Nah, ini nukleolit. Nukleolit itu yang mirip sama inti sel. Kemudian ini sitoplasmanya atau cairan selnya. Jadi kalau dari luar itu kapsul dulu yang bungkus, baru ada dinding sel, baru membran sel. Terus di dalamnya ada cairan sel namanya sitoplasma. Titik-titik ini namanya ribosom yang menghasilkan protein. Kemudian ini DNA-nya di sini. Di dalam nukleoid. Nah, itu ya. Kemudian struktur tambahan di dalam bakteri. Nah, ini oke. Jadi flagel, tadi alat geraknya kan flagel, itu bisa yang gambar ini yang monotrik. Monotrik itu flagelnya ada satu aja. Kemudian yang lovotrik ini banyak di salah satu ujung. Nih, banyak di salah satu ujung. Kemudian amfitrik ini banyak di kedua ujung. Peritrik ini di semuanya. Ada semua flagelnya. Nah, ini tadi endospora. Endospora itu kan bentuk pertahanan dari bakteri ya, ketika di lingkungan tidak sesuai. Nah, bentuknya kan seperti ini, bulat. Nah, ini bentuk pilus. Kalau kita lihat secara detail atau di zoom, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita belajar bentuk-bentuk bakteri. Ada 3 macam bentuk bakteri. Bentuknya yang batang atau disebut basil, bentuk bulat itu disebut kokus, dan spiral. Kita lihat dulu ya. Yang basil, bakteri dengan bentuk batang dikenal dengan basil. Bentuknya dibedakan jadi ada monobasil, bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Contohnya ada Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipus. Escherichia coli, terdapat di usus besar, dan bakteri Lactobacillus. Terus Diplobasil itu yang bentuknya basil tapi 2 bergandengan. Ada Streptobasil, bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang, bentuknya seperti rantai. Contohnya Bacillus anthracis, itu penyebab penyakit antraks. Streptobacillus moniliformis, Acetobacter, dan Nitrobacter atau bakteri pengikat nitrogen. Nih gambarnya. Ini basil tunggal, diplobasil, dan strepto. Tunggal berarti cuma ada 1, diplobasil itu 2 bergandengan, strepto itu lebih dari 2, bentuknya kayak rantai.
Kalau yang bulat itu disebutnya kokus. Ada monokokus, diplokokus. Kalau monokokus bolanya tunggal satu. Biasanya namanya depannya juga monokokus. Nah, kayak ini, monokokus gonore, penyebab penyakit kencing nanah. Diplokokus itu bolanya ada dua bergandengan. Nah, namanya juga diplokokus pneumoniae, penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru ya. Terus ada sarkina, bentuknya bola yang berkelompok 4-4 membentuk kubus. Ada streptococcus, bentuknya juga bola berkelompok memanjang membentuk rantai. Nih, di depannya juga streptococcus namanya. Terus staphylococcus, bakteri yang berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur. Nah, ini namanya juga depannya Staphylococcus aureus. Kita lihat. Nah, ini kokus. Ini kokus, ini monokokus. Kemudian ada diplokokus. Jadi kokus sama monokokus itu hampir sama ya. Sama-sama dari satu buletan. Nah, kalau diplokokus ini ada dua bergandengan. Ini yang streptococcus, bentuknya seperti rantai. Kalau staphylococcus itu gerombolnya kayak anggur. Nah, itu namanya staphylococcus. Ini bentuk bulat yang kokus. Terus ada yang spiral kan tadi. Nah, spiral itu ada 3 macam. Yang pertama yang spiral yaitu golongan bakteri yang bentuknya ya spiral, contohnya Spirilium. Ada yang vibrio, bentuknya huruf kayak koma, tanda koma. Contohnya Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera. Terus ada Spiroseta. Itu yang spiral yang dapat bergerak. Contohnya Spiroseta pallida, penyebab penyakit sifilis.